Kegiatan kita, mari kita berdoa bersama. Ayo kita kelas, silakan memimpin doa. Tutur siap. Siap. Kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, anak-anak, sebagai wujud cinta kita pada tanah air, ayo kita menyanyikan lagu nasional kita 17 Agustus 1945. Oke, silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3, mulai. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia membela harga Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan semuanya. Oke, siapa yang masih ingat apa materi pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, Nasionalisme dan jati diri bangsa. ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menganalisis kegiatan ekonomi pada masa awal. Kemerdekaan. 2. Membandingkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga Saat ini. Nah, penilaian yang Ibu ambil nanti yaitu Ibu akan mengambil nilai singkat kalian selama proses pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan kalian. Nah, penilaian pengetahuan kalian lewat pengisian soal dan tugas-tugas tertulis. Kemudian penilaian keterampilan, yaitu melalui keterampilan kalian dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, apa manfaat kita mempelajari materi ini? Adalah agar kita mengetahui bagaimana kehidupan ekonomi Indonesia pada awal-awal kemerdekaan. Ya, oke anak-anak, sudah siap?
Indonesia pada awal kemerdekaan sangatlah buruk. Salah satu buktinya ialah inflasi besar-besaran atau hiperinflasi setelah proklamasi kemerdekaan. Pada akhir pendudukan Jepang dan masa awal kemerdekaan, Indonesia diterpa krisis ekonomi yang hebat. Hiperinflasi menimpa negara yang baru berumur beberapa bulan ini. Sumber utama inflasi adalah beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. Para pemimpin Indonesia menyadari masalah ini, khususnya dalam masalah moneter dan upaya mencetak uang sendiri. Hanya saja, pemerintah Indonesia saat itu juga dihadapkan pada masalah-masalah yang lebih kritis, yakni krisis peperangan dan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. Sementara itu, Republik Indonesia belum mampu menerbitkan mata uang sendiri dan terpaksa memberlakukan uang Jepang yang sudah beredar sebelumnya sebagai alat tukar yang sah. Situasi ini diperparah dengan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda yang mengakibatkan pemerintah Indonesia kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Krisis moneter pertama. Invasi Jepang pada tahun 1942 tidak hanya ingin melakukan pendudukan dan mengeruk kekayaan daerah yang dikuasainya. Akan tetapi, di setiap wilayah yang didudukinya, pasukan Jepang juga membawa mata uang tersendiri untuk diedarkan di daerah-daerah yang didudukinya. Mata uang tersebut dikenal dengan kode JIN, Japan Infantile Money, atau banana money karena pada lembaran mata uang tersebut terdapat gambar pohon pisang. Belanda mengharapkan blokade terhadap Indonesia memperburuk kondisi negara yang baru merdeka itu. Inflasi yang tidak terkendali juga diharapkan menimbulkan keresahan sosial, sehingga menimbulkan pemberontakan internal NKRI. Oke anak-anak, berdasarkan pengamatan video tadi, Ibu mau nanya, tahun berapa Indonesia merdeka? Ibu, Ya, Indonesia merdeka tahun 1945. ya, betul. Terus, bagaimana keadaan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan? Saya Bu, Ya. keadaan ekonomi Indonesia awal kemerdekaan adalah inflasi tinggi, kemerdekaan mata uang Jepang secara masif. Ekonomi merosot hingga menimbulkan kesusahan yang menjadi-jadi. Ya, ya. Jadi suasana kehidupan ekonomi Indonesia awal kemerdekaan itu sangat memprihatinkan, di mana inflasi meroket tinggi, beredaran mata uang Jepang secara masif, secara besar-besaran naiknya harga barang yang tidak terkendali, menimbulkan ekonomi Indonesia merosot tajam. Ya, anak-anak sudah paham? Baik anak-anak, perhatikan di depan. Ibu akan menjelaskan secara singkat bagaimana kehidupan ekonomi awal kemerdekaan. Bangkit setelah dijajah. Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pasca proklamasi. Pemerintah mulai melakukan penataan perekonomian, permasalahan ekonomi pada masa awal kemerdekaan terjadi karena inflasi yang terlalu tinggi, hiperinflasi, dan blokade laut yang dilakukan pemerintah Belanda. Kondisi politik kemerdekaan menjadi salah satu penyebab lemahnya perekonomian negara. Kondisi Indonesia pasca proklamasi masih belum stabil. Hal tersebut dikarenakan Jepang masih mempertahankan status. Sampai di sini anak sudah paham? Sudah. Tepuk tangan. Selanjutnya, kondisi ekonomi awal kemerdekaan. Yang pertama, inflasi tinggi.
termasuk pemberontakan, mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menyebabkan ketidakpastian. Terus poin yang kedua, pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang rusak akibat perang memerlukan perhatian dan investasi besar untuk pemulihan. Ya, dukungan internasional. 1. Bantuan asing. Indonesia menerima bantuan dari berbagai negara untuk membantu mengatasi krisis pangan dan membangun kembali ekonomi. Sudah paham? Sudah. Hadapi banyak tantangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Kita lanjut lagi. Ya, sekarang kita lanjutkan ke diskusi. Ya, sekarang Ibu membagikan kelompok nomor 1. Kelompok 1 maraton. Mana maraton? Ya, M. Sofia, Suciati, Nur Sami. Dan kelompok 2 Dinda Damayanti, Safira, Muhammad Ramadan, Sela Setiawati. Ya, kelompok 3 Siska, Adan Rizka Amalia, Julfikar, Fitrianingsi. Terus kelompok 4 April Aulia, Miftahul Jana, Febrianingsi, Febrianisa, Usnetum Hasana. Ya, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ya. Dua, 3, 4. Ya. Sekarang di LKPD-nya ada soal, terus kerjakan masing-masing kelompok. Ya, kerjakan bersama-sama secara kelompok dalam waktu 30 menit ya. Ya, semangat. Sudah apa belum? Belum. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Iya. Nah, kerjakan.
namun produktivitas masih rendah karena teknologi yang terbatas. 2. Penguasaan tanah. Banyak tanah pertanian dikuasai oleh orang-orang asing sebelum kemerdekaan. Pemerintah berusaha untuk mendistribusikan tanah agar lebih adil. Sektor industri dan perdagangan. Ada 2 poin. 1. Industri yang baru berkembang. Industri masih dalam tahap awal dan banyak usaha kecil yang menegak dan tidak terorganisir. Sebagian besar barang masih diimpor. 2. Perdagangan terhambat. Situasi keamanan tidak stabil mengganggu perdagangan baik domestik maupun internasional. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ya, lanjut kelompok 2. Mana? Dengan cara apa bangsa Indonesia mendapat dukungan internasional di awal kemerdekaan? Dukungan internasional melalui bantuan asing. Indonesia menerima bantuan dari berbagai negara untuk membantu mengatasi krisis dengan pangan dan membangun kembali ekonomi. 2. Dampak sosial dan ekonomi. Konflik sosial, ketegangan politik dan konflik, termasuk pemberontakan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menyebabkan ketidakpastian. Pembangunan infrastruktur yang rusak akibat perang memerlukan perhatian dan investasi besar untuk dunia. Inflasi. Kebijakan ekonomi awal seringkali berujung pada inflasi yang tinggi, kurangnya produksi dan distribusi yang efisien, ditambah dengan masalah keuangan, menyebabkan barang harga melonjak. Lebih dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 3. 1. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1965. Situasi ekonomi. Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan berat termasuk inflasi tinggi, kekurangan bahan pokok dan kerusuhan sosial akibat konflik internal dan penjajahan. Sistem ekonomi. Perekonomian cenderung terpusat dan dikendalikan oleh negara dengan banyak sektor yang dinasionalisasi. Pendapatan dan kesejahteraan. Pendapatan per kapita rendah dengan banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan. Infrastruktur dan sistem pendidikan masih sangat terbatas. Orden baru 1966 dan 1978. Pertumbuhan ekonomi. Era ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil berkat kebijakan ekonomi yang lebih terbuka dan investasi asing.
sampai 1965. Ada 3 poin di situ. Poin pertama, situasi ekonomi setelah meraih kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan berat, termasuk inflasi tinggi, kekurangan bahan pokok, dan kerusuhan sosial akibat konflik internal dan penjajahan. Poin yang kedua, sistem ekonomi. Perekonomian cenderung terpusat dan dikendalikan oleh negara dengan banyak sektor yang dinasionalisasi. Ketiga, pendapatan dan kesejahteraan. Pendapatan per kapita rendah dengan banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan, infrastruktur dan sistem pendidikan masih sangat terbatas. Ya, anak-anak sudah mengerti semuanya? Sudah. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang LKPD-nya dikumpulkan. Sekarang apa yang masih ada materi yang tidak kalian pahami? Tidak. Siapa yang bisa mengumpulkan materi kita hari ini? Ya Bu, Ya, silakan. kesimpulan mengenai kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan 1945 sampai 1965 dapat diuraikan sebagai berikut. Nomor 1, ketidakstabilan ekonomi. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun perekonomian yang stabil. Perang kemerdekaan, blokade ekonomi dan konflik internet mengganggu produksi dan distribusi barang. Nomor 2, pengaruh kolonialisme. Barisan kolonialisme Belanda masih sangat terasa dengan struktur ekonomi yang belum sepenuhnya beralih ke sistem yang lebih mandiri. Nomor 3, pembangunan dan nasionalisasi. Dalam upaya membangun ekonomi, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing dan berusaha memperkuat sektor-sektor strategis. Ini dilakukan meskipun menghadapi tantangan dari keterbatasan sumber daya alam. Ya, tepuk tangan buat teman-teman.